Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Safa Aini dari kelas D2225, NIM D22 2020 0314. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum KKPM T2 Anatomi dan Fisiologi Sistem Endokrin, yaitu dengan soal buatlah video tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin, yaitu sebutkan dan jelaskan. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Dan yang kedua yaitu jelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin. Silakan pilih salah satu kelenjar endokrin untuk bagian ini, yaitu kelenjar pankreas, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, atau kelenjar adrenal. Kita langsung saja, yaitu soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar ini biasanya disebut dengan kelenjar mengendalikan semua kelenjar lain dari sistem endokrin. Sistem penting kelenjar hipofisis tidak lebih besar dari kacang kecil. Kelenjar hipofisis terdiri dari dua kelenjar yang terpisah, yaitu anterior yang merupakan hasil pertumbuhan faring dan lobus posterior yang merupakan hasil perkembangan otak yang terdiri dari jaringan saraf. Dan yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau gondok. Tiroid atau gondok adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di pangkal tenggorokan atau memiliki lobus yang dipisahkan tengah oleh potongan jaringan tripotid sendiri yang mengeluarkan keduanya, yaitu tiropsin mengandung iodium yang penting untuk pertumbuhan normal tubuh dan metabolisme. Tiroksin membantu mengontrol ukuran tubuh, mengatur tidak hanya pertumbuhan jaringan, tetapi juga didefinisikan atau spesialis jaringan. Tiroid ini memiliki fungsi yaitu memprediksikan untuk kalsium dan menyebarkan penurunan konsentrasi kalsium dalam darah. Kalsionin bekerja dengan sekresi dari kelenjar paratiroid untuk menjaga keseimbangan kalsium yang diperlukan agar tubuh berfungsi. Orang yang menjalani operasi untuk mengangkat kelenjar tiroid untuk kanker atau masalah tiroid lainnya biasanya perlu mengonsumsi suplementasi untuk mempertahankan berat badan dan fungsi tubuh yang normal. Yaitu yang ketiga, kelenjar paratiroid. Ada 4 kelenjar paratiroid yang kecil dan bulat. Terus bagian dalam, yang kedua pasangnya, yang biasanya terletak di atas dan di bawah tiroid. Setiap paratiroid dengan ukuran kecil, berwarna kuning dan halus. Kadang-kadang mereka saling menempel badan tiroid sendiri. Hormon paratiroid meningkatkan konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah, bekerja untuk menyeimbangkan kalsium yang dikeluarkan oleh tiroid untuk menegakkan keseimbangan kalsium tubuh. Dan yang keempat yaitu pankreas atau pulau Langhans. Pankreas adalah kelenjar berlubang panjang sempit terletak di belakang perut. Pankreas memiliki dua jenis, sel-sel eksorin dan endokrin. Sel-sel eksorin mengeluarkan getah pankreas yang digunakan untuk sebagai bagian penting dalam sistem pencernaan sel-sel endokrin dalam kelompok di seluruh pankreas yang dikenal sebagai pulau pankreas atau 3 jenis sel endokrin selaku yang mengeluarkan golongan sel beta yang mengeluarkan insulin dan sel betina yang menghambat sekresi glukagon dan insulin. Glukagon meningkatkan kadar glukose dengan meningkatkan yang menyebabkan konversi ion dan meningkatkan gula. Yang kelima yaitu kelenjar gonad. Kelenjar ini biasanya terdiri pada wanita atau testis pada pria. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang penting dalam perkembangan dan fungsi organ reproduksi.
mereka berada di bawah kendali hifosis dan menghasilkan sifat kelamin sekunder. Testis pria adalah kelenjar berbentuk telur yang terletak di kantung seperti skrotum dan melayani di dua fungsi utama, yaitu produksi sel sperma dan yang kedua yaitu sekresi testosteron. Testosteron ini biasanya memasuki yang menginduksi karakteristik kelamin sekunder pria setelah pubertas. Dan yang keenam yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang kecil berdiri tegak di atas setiap ginjal. Adrenal sebenarnya merupakan kombinasi dari kelenjar kontak adrenal dan mendula adrenal. Jadi adrenal sangat penting bagi kehidupan, berbeda dengan mendual yang tetapi tidak berpeluang. Hipotesis anterior mengontrol korteks adrenal dengan mengeluarkan hormon semua sekresi korteks adrenal, dikenal sebagai steroid, banyak yang sekarang dapat diproduksi secara sintetis. Dan yang ketujuh yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah suatu jenis kelenjar yang berada di bagian atas rongga dada. Kelenjar ini berfungsi dalam menghasilkan hormon timosin yang terdalam kendaraan hipotasis limfosit itu sendiri dan sejenis dengan darah putih yang berfungsi dalam membantu menjaga sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Dan fungsi endokrin yaitu secara keseluruhan mengatur fungsi metabolisme tubuh untuk mengatur reaksi kemandulan berbagai sel untuk mempengaruhi kemampuan zat untuk mengikuti diri melalui membran sel. Sistem endokrin bersama sistem saraf atau mengontrol dan mengatur aktivitas tubuh yang kompleks. Dan yang kelima, sistem endokrin mengatur aktivitas tubuh dengan mengeluarkan zat kimia dan tes hormon ke dalam darah, sekresi intersen dan berbagai kelenjar yang mengontrol berbagai organ tubuh. Dan soal yang kedua yaitu saya memilih tiroid. Jadi di sini gambar tiroid yaitu pelaksanaannya melalui penjelasannya, yaitu kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar yang ada pada tubuh manusia. Bentuk kelenjar ini mirip dengan kupu-kupu dengan sayap yang memiliki diameter 5 cm. Dengan normal, tiroid tidak terlihat, hampir tidak teraba. Kinerja kelenjar tiroid dikenali oleh otak, tepat kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Saat tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan hormon tiroid, otak akan merangsang kelenjar tiroid untuk menyelesaikan kinerja agar kadar hormon tersebut kembali. Dan di sini yaitu kelenjar tiroid yang terdapat di bagian leher depan di sebelah bawah jakun terdiri dari dua buah lobus, yaitu kelenjar tiroid itu menghasilkan dua hormon yaitu tiroksin dan tirotonin. Hormon ini dibuat di follikel jaringan tiroid dari asam amino, lalu mengandung yodium. Yodium ini kan secara aktif dia mengandung kelenjar tiroid dari darah, lalu aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah dari jangkauan waktu yang lama, mengakibatkan kinerja gondok ini hingga 15 kali. Hormon ini dihasilkan dari kelenjar tiroid, biasanya itu mengatur metabolisme, mengatur kegiatan sistem saraf, terus mengukur metabolisme yang tumbang, kegiatan triiodotirium itu termasuknya. Terus kalsiotonin yaitu termasuk menurunkan kadar Ca di dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi Ca yang oleh tulang. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang fungsinya kelenjar tiroid. Biasanya itu untuk kelenjar tiroid itu mengatur peningkatan denyut jantung, yang laju pernafasan seseorang, misalnya seperti itu. Lalu peningkatan konsumsi oksigen dan tingkat pengeluaran energi tubuh.
dan juga mempengaruhi siklus menstruasi seorang, biasanya pada perempuan, yaitu ketika menstruasi terjadi akibat pengaturan, lalu mempercepat pemberitaan atau plasma. Pentingnya bagi pertumbuhan dan pematangan sistem saraf pada pusat. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.